peserta upskilling dan reskilling untuk jurusan akuntansi dan keuangan lembaga tahun 2025. Kebetulan saya satu kelompok dengan Bu Mariana, kemudian Bu Hidayanti, kemudian dengan Bu Sondang. Oke, kami dari kelompok 4. Terima kasih. Halo semuanya, saya Hidayanti dari SMK Jakarta 1. Halo, nama saya Mariana dari SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Halo, saya Sondang Deviana Tambunan, saya peserta Upskilling Reskilling 2025, saya dari SMK Sapiris Palembang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, isi Bu. Iya, silakan duduk. Kita waktunya sebentar ya, Bu. Oke, ibu-ibu alhamdulillah sudah hadir gitu ya. Oke, langsung saya buka aja ya ibu-ibu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu sudah hadir ya. Tadi habis ngajar ya? Iya. Mohon maaf nih tadi dadakan gitu karena memang agenda kita hari ini untuk rapat. Ya, untuk rapat terkait dengan jurusan akuntansi. Kenapa memanggil Ibu? Karena Bu Dewi, Bu Mar sama maupun Bu Sondang guru produktif di akuntansi dan juga wali kelas akuntansi. Rapat evaluasi ini kan penting ya karena ini sudah hampir 1 tahun ya, 1 tahun pembelajaran dan juga sebentar lagi juga yang adik kelasnya udah mau naik kelas kayak gitu. Dan ini evaluasi untuk kelas 12 karena kemarin habis USK gitu. Dan habis USK ini kan ada laporan ya, ada laporan beberapa siswa itu belum kompeten, tetapi saya belum dapat data realnya kayak gitu ya. Mungkin dari kelasnya Bu Mar terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ibu waktunya saya melaporkan. Kebetulan saya wali kelasnya kelas 12 AK1 dengan jumlah siswanya 35 yang tidak maksimal itu 2 orang siswa. Itu kendalanya Ibu di minatnya anaknya juga itu kurang, kemudian mungkin memang dia bukan jurusannya, minatnya benar-benar, makanya dia tidak maksimal. Itu saja mungkin dari saya Ibu. Baik Bu Mar, terima kasih informasinya. Berikutnya dari kelasnya Bu Dewi. Makasih waktunya Bu Hida. Mohon maaf ini saya mewakili 12 AKL 2 ingin menginformasikan siswa saya kan 37 siswa ya. Kemudian saya dapat laporan dari asesornya, kebetulan dari 37 itu yang belum kompeten ada 7 siswa. Dan mereka 7 siswa itu mohon maaf agak menangis gitu ya pada saat pengumuman kompeten atau tidak kompetennya. Itu mereka curhat untuk kendalanya, ada yang tidak minat, betul seperti kata Bu Mariana tadi. Kemudian yang kedua itu merasa waktunya kurang untuk pendalaman materinya gitu. Jadi nanti mungkin mohon dibantu untuk solusinya seperti apa gitu kali ya gitu. Cuman ya itu aja, saya ingin menyampaikan keluh kesahnya siswa kepada Ibu sebagai Kaprodi Akuntansi. Itu saja, cukup Ibu. Baik, terima kasih Bu Dewi atas laporannya. Nanti insya Allah kita cari bareng-bareng solusinya ya Bu Dewi ya. Oke, berikutnya Bu Sondang, Ya, silakan. terima kasih Bu waktunya. Saya dari wali kelas 12 AKL 3 Ibu. Jadi melaporkan untuk yang anak-anak kami yang mengikuti kegiatan UKK itu ada sekitar 33 anak Ibu. Cuman memang ada 3 anak yang tidak kompeten. Itu dikarenakan salah satunya itu karena ada permasalahan keluarga Ibu. Kebetulan memang ayahnya dari anak ini barusan meninggal Ibu. Jadi kan dia kayak kehilangan kayak kehilangan yang motivasi dirinya seperti itu. Yang kedua sosok motivator Ibu. Jadi yang kedua itu anak kami itu yang sering sakit-sakitan. Jadi kalau sering sakit-sakitan tidak masuk kan jadi tidak menguasai pelajaran, jadi dia tidak bisa ngikutin ujian itu Ibu. Nah yang ketiga itu sebenarnya dia bisa Ibu, cuman mungkin sama kayak Bu Mar dan Bu Dewi itu karena waktu kurang, jadi dia tidak pede jawabnya. Jadi ketika grogi, jadi lembar jawaban itu banyak yang kosong Iqbal itu. Jadi untuk dari 12 AKL 3
Oke, baik. Terima kasih Bu Sondang atas informasinya dan laporannya kayak gitu. Jadi memang ada beberapa kendala ya ibu-ibu terkait dengan USK di sekolah kita ini. Yang pertama karena memang dari awal itu kurang minat ya untuk jurusan yang diambil, terus yang sering nggak masuk kayak gitu ya, sering nggak masuk, dan juga waktu belajarnya itu saat PM kurang lama gitu ya. Nah, kira-kira nih menurut ibu-ibu semua nih ya dari 12 wali kelas 12 AKL 1, 2, 3, solusinya gimana kalau ada permasalahan gini kira-kira? Ada ide? Izin Bu, Iya. mungkin kalau dari saya untuk menyampaikan aja dari anak-anak, minta waktu lagi gitu untuk pendalaman materi. Jauh hari sebelumnya, mungkin sebulan atau 2 bulan sebelumnya gitu, dan minta izin juga mungkin gitu sama guru-guru yang lain gitu untuk memberikan keleluasaan bagi anak-anak kita, karena kan mereka ditempa dengan waktu yang mendesak juga untuk ujian yang lain, ujian praktek itu menjelang kelas 12 ini luar biasa kesibukannya gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Mar. Nanti kita atur jadwal ya untuk tahun depan, yaitu nanti kita rapat lagi untuk pembuatan jadwal. Siap, Dewi. Mungkin ada lagi saran gitu? Saya Bu, untuk siswa seperti yang masalah yang ayahnya yang meninggal itu mungkin mengadakan pendekatan secara psikologis Bu. Jadi kita libatkan guru BK itu pertama. Yang kedua Bu, kayak anak yang sakit-sakit ini mungkin kita perlu surat pengantar dari dokter nih anak sakit apa. Jadi kayaknya saya pernah dengar Bu, kalau di ujian UKP itu ada formulir penyesuaian untuk anak ini. Jadi kita bisa memberi masukan kepada asesor bahwa ada anak nih yang ada formulir yang penyesuaian untuk anak-anak yang seperti ini. Yang ketiga tadi untuk anak yang gugup ya tadi bilang sama kayak Bu Mar dengan Bu. Kalau gugup sebenarnya kan kurang Jadi persiapan kurang aja, persiapan aja. kurang Sama itu Bu juga. sebenarnya waktu Bu itu. Oke, baik, nanti kita akan kolaborasi juga dengan guru BK. Kita kayaknya juga harus sering kumpul ya sama guru lain kayak gitu. Jadi harus Kolaborasi ya. kolaborasi itu penting nanti. Dan ini ya berarti di tahun depan kalau anak mau ujian gitu ya terkait dengan kesehatan mereka kayaknya perlu melampirkan surat sehat gitu ya. Iya. Ya, surat sehat. Nanti untuk yang misalkan ada bermasalah di keluarganya, kita tetap akan pantau untuk pendampingan. Mungkin ini kan dari Bu Dewi dan Bu Sondang. Untuk Bu Mar, kira-kira gimana Bu Mar? Baik Bu, terima kasih. Kalau menurut saya solusinya, ngatasinya kita buat sebelum mereka itu masuki jurusan, kita buat tes lah ya, karena kan berhubungan dengan hitung-hitungan juga ya. Anak-anak terkadang malas juga nih masalah hitungan gitu. Mungkin kendalanya itu juga gitu, yaitu cara kita mengatasi seperti itu supaya kita benar-benar anak-anak itu udah siap di jurusannya dan tidak mengeluh mau pindah sini jurusan ini, sedangkan mereka sudah memasuki kelas 12 itu kan nggak mungkin lagi gitu. Itu solusi dari saya. Ya baik, terima kasih Bu Mar atas masukannya. Nanti kita buat bareng-bareng ya Ibu untuk soal di tes di awal tahun nanti ya. Tapi kita buatnya ya paling di bulan-bulan besok kali ya kalau kita udah longgar. Nah berikutnya selain kita buat tes, nanti kalau sudah di tahun ajaran baru nanti dibantu juga Bu Dewi ya untuk buat jadwalnya kayak gitu ya.